Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi nilai tukar dan sistem keuangan internasional. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Sela Ramadhani, NIM 114, kemudian ada Sepita Putri Cahyani, NIM 125, Vivin Eka Wahyudi, NIM 128, dan Ainun Kavapindra, NIM 151. Pembahasan yang pertama yaitu definisi nilai tukar. Nilai tukar, kurs atau falas adalah harga dari mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang dipergunakan dalam melakukan perdagangan antara dua negara di mana nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. Selanjutnya yaitu macam-macam nilai tukar. Di sini ada dua, yaitu nilai tukar mata uang nominal dan nilai tukar mata uang real. Nilai tukar mata uang nominal atau nominal exchange rate yaitu merupakan perbandingan harga relatif dari mata uang antara dua negara, di mana mata uang suatu negara dapat ditukarkan atau diperjualbelikan dengan mata uang negara lainnya sesuai dengan nilai tukar mata uang yang berlaku di pasar mata uang atau pasar valuta asing. Kemudian, kalau nilai tukar mata uang real, yaitu perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara, di mana nilai tukar mata uang real menyatakan tingkat harga di mana kita bisa memperdagangkan barang dari suatu negara dengan barang negara lain. Selanjutnya yaitu cara penentuan kurs valuta asing. Gimana cara menentukan sistem kurs valuta asing? Yaitu bisa menggunakan yang pertama sistem kurs tetap atau fixed exchange rate, kemudian yang kedua ada sistem kurs mengambang atau floating exchange rate, kemudian yang ketiga ada sistem kurs terkait atau patch exchange rate. Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate yaitu merupakan sistem kurs yang mematok nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang negara yang bersangkutan dengan nilai tertentu yang selalu sama dalam periode tertentu. Artinya, tidak terpengaruh oleh konjungtur ekonomi. Ketentuan pokok sistem kurs tetap berdasarkan perjanjian Bretton Woods di tahun 1998 bahwa sistem moneter internasional atau SMI didasarkan pada standar emas, di mana setiap negara yang menjadi anggota IMF mata uangnya dapat ditukarkan dengan emas. Sistem nilai tukar antara negara anggota IMF harus tetap dan stabil. Kurs nilai tukar hanya boleh berfluktuasi antara 1% sampai dengan 2,5% di atas atau di bawah kurs yang berlaku resmi. Kemudian, setiap anggota IMF dilarang melakukan devaluasi atau penurunan nilai mata uang, atau revaluasi menaikkan nilai mata uang untuk memperbaiki posisi neraca pembayarannya. Dan jika ada negara anggota IMF yang mengalami defisit neraca pembayarannya, dapat diminta bantuan IMF dalam bentuk Special Drawing Right atau SDR, yaitu uang kertas emas yang dikeluarkan oleh IMF sebagai mata uang cadangan dan likuiditas internasional selain dolar Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kurs mengambang. Dalam sistem kurs mengambang atau biasa disebut dengan floating exchange rate, yaitu nilai mata uang yang besarnya ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing. Kemudian, sistem kurs ini nilai mata uang dalam negara akan selalu berubah, bisa naik ataupun turun terhadap mata uang asing. Mengapa? Sistem ini tinggi rendahnya mata uang ditentukan oleh tinggi rendahnya dan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Kemudian ada dua macam sistem kurs mengambang, yaitu yang pertama adalah clean float atau biasa disebut mengambang murni, yaitu apabila penentuan nilai kurs dilakukan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian yang kedua, dirty float, mengambang terkendali, yaitu apabila penentuan nilai kurs dilakukan dengan adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah ini
akan secara langsung masuk ke pasar uang dan kebijakan moneter, kuantitatif, dan kebijakan fiskalnya. Kemudian pada sistem kurs terkait atau purchase exchange rate, yaitu nilai tukar yang dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Kemudian, bila kedua sistem kurs ini tetap dan mengambang adalah nilai kurs yang tinggi atau terakhir, maka sistem nilai kurs ini terkait menggunakan nilai kurs tengah mata uang ditentukan yang mensyaratkan lebih atau kurangnya kurs sebesar 2,5%. Kemudian pada faktor yang mempengaruhi nilai tukar, yaitu yang pertama adalah permintaan dan penawaran falas. Harga falas yang menjadikan mahal nilai nominal harga yang dilakukan apabila permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan atau jumlah permintaan tetap sementara penawaran yang berkurang. Kemudian ada tingkat inflasi dalam pasar valuta asing. Perdagangan internasional baik dalam bentuk barang maupun jasa menjadi dasar dari utama dalam pasar valuta asing. Kemudian perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing. Kemudian rasio uang dalam daya beli berfungsi sebagai titik nilai tukar yang mencerminkan hukum nilai. Kemudian adanya aktivitas neraca pembayaran. Yang dimaksud aktivitas neraca pembayaran ialah neraca pembayaran yang ditingkatkan mata uang nasional dengan meningkatkan permintaan dari debitur asing. Saldo pembayaran yang pasif akan menyebabkan kecenderungan nilai tukar mata uang nasional. Dampak dari neraca pembayaran pada nilai tukar ditentukan oleh tingkat keterbukaan ekonomi. Kemudian adanya perbedaan suku bunga. Perbedaan tingkat suku bunga dalam suatu negara akan mempengaruhi arus modal internasional. Maka dari itu, saat jumlah mata uang asing banyak masuk ke negara tersebut, maka permintaan mata uang lokal akan meningkat, sehingga nilai mata uang lokal akan semakin naik, sedangkan nilai mata uang asing terhadap negara tersebut relatif akan menurun. Kemudian tingkat pendapatan relatif, yaitu laju pertumbuhan pendapatan dalam negeri, diperkirakan akan mengalami kelemahan kurs mata uang asing, sedangkan pendapatan real dalam negeri akan meningkat permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan suplai yang tersedia. Selanjutnya, sistem keuangan internasional yang merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara yang ada di dunia, yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara yang dilaksanakan. Sistem ini juga menentukan bagaimana kurs tukar asing dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sistem ini juga berfungsi dengan baik dan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi serta mempermudah adaptasi terhadap pembaruan. Selanjutnya, sistem keuangan dari masa ke masa. Yang pertama, sistem keuangan internasional kurun waktu pra-perang dunia, yang sistem keuangan ini digunakan karena muncul menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil kalau tidak terlalu signifikan pada saat itu, yang biasa disebut dengan standar emas. Yang kedua, ada sistem keuangan internasional antar perang dunia, yang dimana masa standar emas itu berhenti karena gejolak pada 1 Agustus 1914, maka terputuslah integrasi konvertibilitas mata uang terhadap emas, mekanisme penyesuaian neraca pembayaran, dan sistem perekonomian yang disebut dengan pergerakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri. Yang ketiga, ada sistem keuangan internasional perang dunia, yang pada masa itu terbentuklah 3 lembaga ekonomi internasional. Yang pertama ada International Monetary Fund yang disebut dengan IMF, yaitu perhatian utama adalah bidang keuangan internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, dan membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran. Ada yang kedua, ada International Bank for Reconstruction Development yang disebut dengan IBRD atau World Bank. Perhatian utama mengenai investasi internasional.
Dan yang ketiga ada International Trade Organization atau disebut dengan ITO. Perhatian utama meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia melalui peningkatan volume perdagangan dengan cara meliberalisasi perdagangan internasional. Dan yang keempat ada sistem keuangan internasional pada masa sekarang, yang dimana pada tahun 1962 Prancis memonopoli penukaran mata uang US dengan emas yang diikuti oleh negara lain, sehingga cadangan hingga 1968 terasa sangat besar, sehingga Amerika memutuskan untuk mencabut konvertibilitas masa uang US terhadap emas pada 1971, maka berakhir masa sistem moneter yang disebut dengan Bretton Woods. Di sini ada beberapa cara melakukan transaksi internasional. Yang pertama ada pembiayaan dengan surat wesel dagang, dan yang kedua ada kompensasi pribadi, yang ketiga ada pembayaran tunai, yang keempat ada pembayaran dengan letter credit, yang kelima ada rekening terbuka, dan yang terakhir ada pembayaran dengan kosiansi. Baik, yang selanjutnya ini yaitu mengenai hubungan inflasi, suku bunga, dan valuta asing. Jadi pada teori dan studi empiris ini itu menjelaskan bagaimana kurs falas bereaksi terhadap perubahan inflasi dan suku bunga. Dan pada hubungan ini itu memiliki 3 teori, di mana yang pertama ada teori paritas daya beli atau PPP, kemudian ada paritas suku bunga atau IRP, dan ada paritas Fisher International atau IFE. Dan ketiga masing-masing teori ini menunjukkan hubungan yang berlainan, sehingga tidak ada pertentangan di antara ketiga teori tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai perbandingan antara teori IRP, PPP, dan IFE. Untuk IRP sendiri ini lebih terfokus dengan adanya premi atau perbedaan diskon suku bunga forward. Kemudian untuk teori PPP lebih terfokus pada perubahan perbedaan kurs spot laju inflasi dalam persentase. Kemudian untuk teori IFE lebih terfokus pada persentase perubahan perbedaan suku bunga kurs spot. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada paritas suku bunga, di mana pengertiannya ini adalah hubungan antara dua pasar, yaitu pasar keuangan internasional dan pasar valuta asing. Kemudian paritas suku bunga ini menunjukkan pada menitik beratkan mengapa perbedaan kurs forward dengan kurs spot tercermin dari perbedaan suku bunga antara dua negara. Kemudian paritas suku bunga ini juga menjelaskan bahwa perbedaan tingkat bunga pada pasar keuangan internasional akan cenderung sama dengan kurs forward discount pada pasar valuta asing. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pendanaan internasional, di mana pendanaan internasional ini sebagian besar didapat dari dana pinjaman. Dalam tata cara pinjaman biasa digunakan untuk proyek yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Contohnya itu pada negara berkembang. Kemudian dalam pendanaan internasional ini untuk mendanai suatu proyek bisa menggunakan sistem kerjasama perusahaan. Contohnya seperti kerjasama mitra internasional yang sudah termasuk dengan beban resikonya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan perjanjian dalam sistem advance payment dilakukan oleh pemilik dan pemilik proyek. Cara pembiayaan advance tergantung pada suatu keberhasilan pemilik proyek dalam menjual produk. Maka pemberi pinjaman ini perlu mengkaji bagaimana pangsa pasar produk proyek tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.